Saudara-saudari yang kekasih, selamat petang, selamat berjumpa kembali di dalam renungan pada petang hari ini, hari Rabu tanggal 3 September tahun 2020. Nasihat yang kita terima pada petang hari ini diambilkan dari 1 Timotius pasal 6 ayat 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Saudara-saudari yang kekasih, nasihat yang kita terima dari pasal surat Timotius yang pertama, bagian terakhir, memberikan satu petunjuk agar kita mampu untuk menjauhkan diri dari ajaran-ajaran palsu dan agar kita mampu mempraktekkan kerendahan hati untuk menjadi perantara atas nama yang berwenang di hadapan Allah. Saudara-saudari yang kekasih Tuhan, umat pada masa itu yang ada di Timotius terdiri dari orang-orang ataupun sidang jemaat yang miskin, sidang jemaat yang terampas, mereka adalah budak-budak, tetapi juga orang-orang kaya, orang yang makmur, orang yang kecukupan. Selanjutnya, nasihat ini memberikan petunjuk tentang bagaimana mengorganisasi sidang jemaat yang terdiri dari umat yang heterogen, yang beraneka ragam latar belakang, budaya, ya mungkin suku, bangsa, dan lain sebagainya. Di situ nasihat ini ditujukan kepada para pemangku jawatan agar mereka dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, dan juga mereka menasihatkan pula tentang perilaku anggota sidang jemaat yang seharusnya. Dengan berbagai latar belakang yang berbeda, tetapi mereka hendaknya dapat berkenan kepada Allah. Nasihat ini menunjukkan bahwa Allah adalah kasih, Allah adalah kemurahan, dan Allah yang berbelas kasihan. Sehingga kepada sidang jemaat yang di dalamnya juga ada orang-orang yang kaya, agar mereka memperhatikan tentang apa yang dituliskan dalam 1 Timotius pasal 6 pada ayat yang 9 dan 10. Di sana dikatakan, tetapi mereka yang ingin menjadi kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hanya dan saya ulangi, yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ya, nasihat ini menyentuh kepada orang-orang yang kaya secara jasmani, yang kaya secara kecukupan dan kelimpahan dan kemakmuran yang bersifat duniawi. Namun demikian,
Nasihat ini mengingatkan kepada mereka agar mereka mampu mengendalikan diri, mengendalikan nafsu, sehingga mereka tidak menjadi serakah akan kemewahan dan kesenangan duniawi. Dan selanjutnya, orang-orang kaya ini hendaknya menjadi sadar agar mereka tidak sombong, agar mereka rendah hati, agar mereka menempatkan diri di bawah kehendak Allah. Sehingga nasihat Rasul Tuhan sangat indah pada hari ini kepada orang-orang yang kaya. Dikatakan berbahagialah bagi mereka yang mengenali bahwa segala sesuatu yang duniawi adalah sementara. Nah, ini menunjukkan kepada saudara dan saya bagaimana peran atau posisi atau kedudukan setiap umat manusia di hadapan Allah. Artinya, yang miskin tidak perlu minder, yang kaya nggak perlu menyembunyikan kekayaannya. Tetapi orang kaya hendaknya menempatkan diri bawah kehendak Tuhan dan menaruhkan pengharapan hanya kepada Allah. Hendaknya mereka tidak menaruhkan pengharapannya kepada kekayaan yang jasmani. Dalam Alkitab Perjanjian Baru, Tuhan Yesus menasihatkan perumpamaan tentang orang kaya yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Orang kaya ini bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimanakah seseorang dapat masuk dalam kerajaan surga? Tuhan Yesus mengatakan, lakukanlah segala perintah Allah di dalam hidupmu. Orang kaya ini menjawab, Tuhan, kami sudah melakukan semuanya, apalagi yang kurang. Kemudian Tuhan berkata, jika demikian, jualah seluruh hartamu, bagikanlah kepada orang miskin, dan datanglah kemari, dan ikutlah aku. Nah, orang kaya ini cenderung untuk mempertahankan kekayaan duniawinya. Dia menaruhkan pengharapannya kepada kekayaan jasmaninya, sehingga dia berani meninggalkan Tuhan. Yang pada akhirnya Tuhan mengutuk bahwa sungguh sulit orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Artinya apa? Sesuatu yang mustahil seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Tidak mungkin. Tetapi Tuhan mengatakan dan memastikan lebih mudah hal itu dikerjakan, hal itu terjadi. Para kasih Tuhan, nasihat ini memberikan satu petunjuk kepada kita semua agar kita menaruhkan pengandalan dan pengharapan kita kepada Allah. Allah adalah sang pemberi segala sesuatu. Allah adalah yang berkuasa atas segala sesuatu. Sehingga dalam Alkitab dinasihatkan, carilah kerajaan Allah terlebih dahulu dengan segala kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Di sana dikatakan, carilah kerajaan Allah terlebih dahulu dengan segala kebenarannya. Setiap orang yang menaruhkan pengandalan dan pengharapan kepada Allah, kepada sebagai sang pemberi segala sesuatu dalam kehidupan manusia, bagi manusia tidak ada yang mustahil. Bagi manusia tidak ada yang boleh dibilang tidak mungkin terjadi. Artinya, jika Allah berkenan, segala sesuatunya akan terjadi dalam kehidupan manusia. Baik kita sebagai saat ini sedang menjadi orang miskin dan kemudian tiba-tiba akan menjadi kaya jika Tuhan kehendaki terjadi. Demikian pula sebaliknya. Hari ini orang kaya, orang yang makmur, orang yang kecukupan, tiba-tiba menjadi miskin dalam seketika jika Allah kehendaki. Nah, oleh karena itu para kasih Tuhan, tidak ada yang dapat kita banggakan di bumi ini dengan segala sesuatu yang fana, yang duniawi. Tetapi mari kita ingin menjadikan kita bangga
jika kita dapat menaruhkan pengharapan, pengandalan kita hanya kepada Allah sebagai Sang Pemberi sesuatu, segala sesuatu. Demikian pula ketika saudara dan saya mengikut Tuhan Yesus. Kita percaya, kita meneladani Yesus Kristus, kita mengikut dengan setia, maka Yesus Kristus mampu melakukan segala sesuatu dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya. Tuhan Yesus menunjukkan belas kasihan-Nya. Tuhan Yesus menunjukkan kemurahan-Nya kepada semua orang. Baik itu kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang menderita, tetapi juga kepada orang-orang yang makmur dan yang kaya. Dalam Lukas pasal 19 ayat yang kedua sampai dengan ke-7 dikisahkan bagaimana ketika Tuhan Yesus menjumpai Sakeus sang pemungut cukai. Dia datang ke rumahnya, makan di rumahnya, dan kemudian berdoa di rumahnya. Seketika itu Sakeus menjadi sadar bahwa segala sesuatu yang dimilikinya, yang duniawi, kekayaannya adalah sementara. Kemudian di dalam ayat yang ke-8 Sakeus mengatakan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini adalah satu bentuk pertobatan, inilah satu bentuk pengenalan dirinya bahwa dia saat ini di hadapan Allah tidak berarti apa-apa dengan segala kekayaannya, dengan segala kehebatannya, dengan segala yang dimilikinya. Para kasih Tuhan, sikap yang demikian adalah yang diharapkan oleh Tuhan, yaitu kita menaruhkan pengandalan dan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Apakah kita sebagai orang-orang Kristen tidak boleh makmur? Apakah kita sebagai orang-orang Kristen tidak boleh kaya? Boleh. Asalkan saudara dan saya mengenali Allah adalah segala pemberi segala sesuatu. Sehingga segala yang kita miliki berasal dari Allah. Dan apa yang kita miliki kita pergunakan untuk melayani Allah. Sehingga orang-orang yang menaruhkan pengharapan kepada Allah akan selalu bersyukur kepada Allah dan mensyukuri apa yang ada padanya. Nah, bersyukur kepada Allah adalah suatu kewajiban, adalah suatu hal yang harus kita kerjakan, karena kita mengenali Allah sebagai Sang Pemberi segala sesuatu atas hidup kita. Dan mensyukuri segala sesuatu yang ada pada kita adalah satu bentuk ungkapan syukur kita kepada Allah yang bermurah hati kepada kita. Dengan rasa syukur itu kita tunjukkan kita bermurah hati kepada sesama kita. Dengan kata lain, jika Allah memberkati saudara dan saya, maka jadikanlah hidup kita sebagai sumber berkat bagi sesama kita. Maka dari itu para kasih Tuhan, setiap orang yang bersyukur kepada Allah, dia akan selalu dekat kepada Allah. Dan kemudian ia akan mempersembahkan kurban dan persembahan-persembahan kepada Allah melalui hatinya dengan bermurah hati, dengan mengasihi sesama, dengan peduli kepada sesama yang malang, yang menderita, yang miskin, yang papa. Dan kita ingin menunjukkan kemurahan hati kita, dan kita ingin mereka bersukacita bersama-sama dengan saudara dan saya di hadapan Allah. Mereka juga dapat bersama-sama saudara dan saya mengalami berkat-berkat Allah, pertolongan Allah, campur tangan Allah. Dan marilah para kasih Tuhan, jika saudara dan saya mengenali dalam kehidupan kita sebagai orang yang diberkati dan kita hendaknya juga menjadi berkat bagi sesama, maka
kita menentukan indikator kebenaran kehidupan kita. Jika kurban dan derma adalah satu indikator rasa syukur kita kepada Allah Sang Pemberi dan yang berbelas kasihan, yang selalu memberkati setiap orang yang memiliki rasa takut akan Allah, dengan apalagi kita harus mensyukuri apa yang menjadi kemurahan Allah. Maka dari itu para kasih Tuhan, marilah kita ingin mempraktekkan kemurahan hati kita di hadapan Tuhan dengan berkurban dan berderma. Dengan kita menunjukkan belas kasihan dan bermurah hati kepada sesama kita tanpa kita pilih kasih. Kita ingin melakukannya untuk Tuhan, karena Tuhan telah memberkati saudara dan saya. Tuhan telah mengaruniakan kemurahannya, belas kasihannya, dan kasihnya, sehingga kita juga hendaknya bermurah hati, berbelas kasihan, dan mengasihi sesama kita yang hidup di bumi ini, agar kinerja Allah nyata melalui saudara dan saya. Berbahagialah bagimu dan juga bagiku yang senantiasa menaruhkan pengandalan dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Amin.